Hai guys. Oke, kita bakal nge-spam dulu soalnya tadi pengen bikin homesale tapi ternyata ruang buat bikin homesale lagi berantakan. Jadi di next konten aja ya. So kita bakal nge-spam dulu hari ini, tapi kalau ngomongku kayak agak lemes gitu maaf ya, soalnya lidah bagian belakang kananku lagi sakit guys. Kita udah kenapa udah 2 harian ini dan makin parah. Oh ya, by the way kita dapat sedikit cahaya ilahi. Iya, sedikit. Aduh, menyebalkan. Dan kalau di sini cahaya lampu. Kalau di sini kelihatan tidak? Kelihatan lah ya. By the way, anyway, busway, aku udah potong kuku. Kemarin kan panjang banget ya. Terus pas aku potong kok agak pendek banget ya. Tuh. Oke, kita bakal langsung nge-spam aja. Jadi kita bakalan cerita hal yang menurut aku nih penting banget, tapi banyak disepelein sama orang-orang guys. Apa itu? Ya, kita lagi ngebahas tentang mental. Kayak anak zaman sekarang yang depresot, itu tuh nyemangatin anak depresot lainnya. Gimana sih? Sesama depresot saling menyemangati, tapi gak bisa nyemangatin diri sendiri. Dan ya, itu yang dilakuin sama anak zaman sekarang. Banyak banget malah orang-orang terdekatku serta aku mungkin kayak gitu. Enggak. Ya pokoknya banyak banget anak yang kayak gitu. Dan kok bisa ada penyakit mental ya? Penyakit mental tuh disebabin bisa dengan banyak faktor, tergantung dengan sudut pandangan masing-masing. Ada yang karena trauma, ada yang karena masalah, tertekan, dibully, ataupun kayak nolep banget gitu loh. Dan ini nih bener-bener penting sebenarnya, tapi banyak banget disepelein sama orang-orang sekarang kan. Terutama lagi orang tua yang bilang kalau penyakit mental itu nggak ada. Nggak semua ya, tapi kebanyakan yang aku lihat dari sisi pandangan aku nih. Nggak tahu kalau di kalian gimana ya. Dengan nyebut kalau sakit mental itu ada karena kurang iman, kurang ibadah, atau juga kayak ngelantur gitu loh. Terus karena lebay gitu. Dan malah nyalahin anaknya kenapa mental anaknya itu lembek banget. Padahal nih ya, mental anak tuh beda-beda woy. Ada yang dibentak sedikit langsung nangis, ada yang bisa nunjukin kerapuhannya, ada yang bisa nutupin semua masalahnya. Ada yang bisa sok kuat, ada juga yang bisa lemah, bener-bener lemah. Dan kalau pengen ngubah mental seseorang tuh bener-bener harus kerja keras buat dia bisa kayak kuat mentalnya. Iya, nguatin mental orang tuh lebih susah daripada ngejatuhin mental orang. Karena aku lihat sekarang tuh banyak banget pembulian gitu ya. Dan kebanyakan anak kecil atau bocil-bocil yang pikirannya nggak dewasa sih. Sumpah aku sering banget nemuin orang kayak gitu dan jujur gak enak banget kalau di dalam circle mereka. Jadi buat kalian yang masih kecil, kalau pengen ngetik sesuatu atau berkomentar kepada orang, sebaiknya dipikir dulu ya 2 atau 3 kali, kalau bisa 1000 kali. Karena kayak komentar kalian ini bakal nyinggung orang itu enggak, komentar kalian ini bakal ngebody shaming atau face shamingin orang enggak, komentar kalian ini bakal bikin sakit hati orang enggak gitu kan. Terus mengkritik sama nge-hate atau nge-judge, ya pokoknya nge-hate itu tuh beda ya guys. Kalau ngekritik tuh lebih memberi saran kayak, ini bagusnya ditambahin lagi deh gini-gininya. Tapi kalau itu kan ngekritik ya, kalau nge-hate beda lagi. Kalau nge-hate tuh kayak gini, jelek banget sih, harusnya kan gini. Kayak nyebutin kekurangan banget gitu loh, itu tuh nge-hate. Dan jujur aku banyak banget nemuin orang kayak gitu. Padahal kata-kata kayak gitu juga bisa bikin orang down loh. Apalagi yang suka overthinking, karena sumpah anak-anak zaman sekarang banyak banget yang overthinkingan karena terlalu over, ya pokoknya gitu. Jadi buat kalian kalau pengen melakukan hal atau ngomong sesuatu sama orang lain, entah itu teman deket pun harus hati-hati tetap ngomong ya woy. Mikir dulu ya, ini menyinggung dia nggak, ini kata-katanya sopan atau bagus nggak gitu. Oke, buat kalian yang main sosial media, itu tuh pasti banyak banget hal negatifnya. Jadi kita ambil hal positifnya aja ya, buat jangan terlalu berkomentar kasar dan seenaknya ya. Belajar berpikiran dewasa sejak dini.
biar kedepannya nggak malu sama perbuatan di masa lalu nanti, guys. Soalnya kalau kalian tuh ngebuat mental orang down ya, entah dengan cara ngebully ataupun ngatain, ya pokoknya hal yang tadi aku bahas itu tuh bener-bener berdampak banget bagi orangnya, apalagi kalau orangnya overthinkingan. Salah satu dampaknya, macem-macem dampaknya, dia bisa nyakitin dirinya sendiri, dia bisa kayak selalu nyalahin dirinya sendiri, kenapa dia tuh nggak bisa jadi orang yang mereka mau. Jadi buat kalian jangan seenaknya ya sama orang ya. Dan kalian tahu nggak sih, ini kebanyakan remaja atau kayak orang yang pengen dewasa di Indo ya. Kalau anak-anak kecil dari kalian, misalnya dari kalian belum terlalu tahu tentang ini, berarti kalian emang belum tahu. Tapi banyak loh kasus-kasus kayak gini, kayak orang bunuh diri karena mental, karena depresi, terus nyakitin diri sendiri, selalu nyalain diri sendiri. Dan mereka bakal nekat buat nyakitin diri mereka sendiri itu dengan cara nyilet tangan mereka atau anggota tubuh lainnya yang bisa ngebuat mereka sakit fisik juga. Yang dimana kalau pemikiran mereka itu tuh cara ngelampiasin amarahnya mereka, guys, karena nggak bisa cerita ke siapa-siapa ya kan. Ada yang self harm di sini, di paha juga ada. Pokoknya nyakitin diri sendiri dengan silet atau pisau itu nggak banget deh. Terus ada juga yang dengan cara mukul-mukul kepala, jambak rambut, terus mukul dada. Dan ada juga dengan cara begadang dan gak makan seharian, yaitu ini sering banget sih aku temuin. Tapi bagusnya ya, kalau pengen lampiasin tuh lampiasin aja di benda yang mati, jangan di tubuh kalian. Kayak misalnya kalian tuh benci sama suatu keadaan, kalian tulis aja keadaan itu di kertas, habis itu kalian robek-robek dan kalian remuk deh. Atau enggak, cara yang kedua ini sering banget aku pakai, yaitu cara dengerin lagu yang tenang tengah malam sambil tiduran, matiin lampu, terus merem. Ntar kalian bakal nangis deh pokoknya kalau keinget masalah-masalahnya. Dan jujur itu lebih lega sih daripada harus nyakitin diri sendiri. Tapi ya balik lagi ke sudut pandangan orang itu, kalau misalnya dia udah tertekan banget mungkin bakal ngelakuin hal nekat itu gitu loh. Jadi buat kalian kalau punya temen yang kayak mentalnya kurang sehat, itu tuh jangan dijauhin ya, tapi dibantu sehat atau disemangatin gitulah. Dia tuh butuh temen dan penyemangat ya. Gila, aku kasihkan cerita sampai lupa nge-squeeze sih. Dan buat orang tua zaman sekarang, tolong dingertiin mental anaknya ya, jangan selalu disalahkan anaknya, karena anak tuh kadang-kadang bener tapi ortunya yang gak mau ngalah gitu, gak mau disalahin lah. Dan ingat, penyakit mental itu ada, tapi jangan ngaku-ngaku ya. Jangan jadiin penyakit mental tuh sebagai hal yang keren, karena sumpah itu gak worth it banget. Di sosial media tuh kita emang bebas berekspresi, tapi nggak sampai menyakiti atau ngedownin mental orang ya guys. So ya, hati-hati dalam berkomentar. Nah ya, bedakan kritik dan hate, oke? Karena anak-anak zaman sekarang tuh pasti kalau udah gede bakal memikirin mental. Ya di masa depan nanti bakal lebih ngemikirin mental daripada nilai atau apapun itu. Karena mental orang tuh berharga banget woi. Jadi buat generasi Z, ya Gen Z, ya pokoknya gitulah, yang lahir di tahun berapa sampai berapa itu lupa. Ya kan cara jadi Google itu, pokoknya itu kan banyak bermasalah kayak gini ya. Itu kedepannya mereka bakal bener-bener ngejaga mental anaknya banget sih. Karena apa? Iya, karena mereka nggak mau anaknya kelak ngerasain apa yang mereka rasain dengan pemikiran yang berat, dewasa sebelum waktunya, dan tertekan. Tidak bagus banget itu. Makanya sekarang tuh banyak remaja-remaja yang cita-citanya pengen jadi psikolog kan. Contohnya Aing. Ya insyaallah kesampaiannya guys ya, doain amin. Biar bisa ngebantu-bantu orang juga guys. Alhamdulillah. Aduh maaf. Udah deh. Udah 10 menit ya. Aduh lama. Dan cuma satu box doang yang kita mainin. Tada. So ya guys, jadi segini dulu video dari aku. Semoga ini
bermanfaat buat kalian yang suka seenaknya sama orang lain. Itu tuh nggak bagus banget, dan ya kalau bisa lebih dewasa ya, pemikirannya yang dewasa, cara mengambil pemikiran yang benar dan salah itu tahu gitu loh, bijak lah intinya gitu, dan berhati-hati kalau menggunakan sosial media guys. So ya, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian yang ya kayak tadi. Terus habis itu gak main-main dengan perkataan seenaknya, terus menghargai setiap mental orang, kalau mental orang tuh beda-beda. Dan ya udah deh, kayaknya segitu aja deh, sumpah sakit banget lidah belakangku. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Homesel nanti bakal aku upload next video ya, insyaallah. Bye bye.